Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bu Nunu di sini. Kali ini kita akan belajar kelas 6. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita memasuki materi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian semua tidak tertinggal materi dan video terbaru dari Bu Nunu. Tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini adalah siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. 3. Siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. 4. Siswa mampu menemukan karakteristik dari dua negara ASEAN terkait kehidupan sosial budaya. Baik, kita akan mulai materi kita yang pertama. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian perhatikan tumbuh-tumbuhan di sekitar kalian. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan? Dari gambar di samping, terlihat bahwa manusia dan hewan memperoleh manfaat dari tumbuhan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat yang diperoleh manusia dan hewan dari tumbuhan? Bu Nunu akan menjelaskannya. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: 1. Sumber energi bagi manusia. 2. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. 3. Sumber oksigen untuk bernafas. 4. Mengikat air tanah. 5. Peneduh dan memperindah kehidupan bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan jagung. Baiklah, akan simak teks di bawah ini. Paragraf jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut halus tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala petik terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang sehingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung.
Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali bagian jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah kita membaca teks bagaimana jagung berkembang biak, maka kita akan menuliskan ide pokok dan informasi penting dalam diagram di bawah ini. Seperti yang sudah Bu Nur jelaskan sebelumnya, pada perkembangbiakan jagung disebut perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Mahkota bunga, benang sari, kelopak bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan dasar bunga. Tahukah kalian bagaimana perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan putik. Serbuk sari adalah sel kelamin jantan atau spermatozoid. Dan putik adalah sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN: Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Anak-anak, setelah tadi
kalian mempelajari negara mana saja yang tergabung dalam organisasi ASEAN, sekarang kita akan mempelajari kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara kita tercinta. Negara apa ayo? Betul, negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan wilayah perairan. Keadaan ini menimbulkan Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Di negara Indonesia juga sangat terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Yang kedua, negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terdapat Kampung Air. Kampung Air adalah desa terapung. Mayoritas penduduknya adalah Melayu. Secara tradisional, orang di negara Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei Darussalam sebelum memasuki rumah orang lain. Ketiga, negara Malaysia. Di negara Malaysia terdapat patung Dewa Murungga, merupakan patung berukuran 42,7 meter. Terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Negara Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage, yaitu kota yang memiliki ragam jenis budaya. Yang keempat, negara Filipina. Budaya negara Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Bahasa nasional di negara Filipina adalah bahasa Filipina dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Yang kelima adalah negara Kamboja. Di negara Kamboja terdapat banyak candi. Pada candi-candi terukir dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha. Tari Apsara adalah tari tradisional negara Kamboja. Tari Apsara terlahir pada 2000 tahun yang lalu. Yang keenam adalah negara Myanmar. Negara Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar disebut Longi. Yang ketujuh, negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional dari negara Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup dengan kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam dikenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping banyak ditemukan di sana. Yang kedelapan, negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabarannya dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau, seperti olahraga bola voli. Kesembilan, negara Singapura.
Negara Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Makanan khas masyarakat Singapura adalah kepiting cabai. Yang ke-10, negara Thailand. Negara Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Di Thailand, teh yang disajikan dengan susu dan rempah-rempah dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Apakah anak-anak pernah meminum Thai iced tea? Sudah pernah bukan? Nikmat kan? Demikian materi yang bisa Bu Nunu sampaikan hari ini. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Nunu yang salah, Bu Nunu minta maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dadah!